Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Tasya Alsima dengan NPM 218320202. Saya dari manajemen C1 Universitas Medan Area. Di sini saya mata kuliah Praktikum Statistika 2 yang dosen pengampunya Bapak Sunaryo Tumin, SE MTTSI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menguji validitas Bifred dan Scale serta uji reliabilitas menggunakan IBM SPSS dengan versi 26. Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk menguji validitas menggunakan Bifred yaitu sebagai berikut. Pertama, memasukkan atau mengisi pada variable view dengan jawaban kuesioner. Baik, saya terlebih dahulu membuka SPSS, lalu saya membuka Excel. Nah, di sini saya akan memasukkan variabel kompensasi 1 sampai dengan 6. Lalu saya membuka SPSS dan saya mengetik kompensasi 1. Mengapa saya membuat underscore? Karena di SPSS tidak bisa spasi. Saya ketik kompensasi sampai dengan 6. Perlu diketahui pada saat menguji total juga dimasukkan ke dalam bagian ini, kolom ini semua. Lalu widget data view, klik data view, lalu saya memperbesar terlebih dahulu. Kemudian data di Excel kompensasi 1 sampai dengan 6 dan juga total akan di-copy. Jumlah responden yang harus kita pindahkan sebesar 103, maka yang di SPSS juga 103. Nih, 103 ya. Lalu untuk menguji Bifred, maka correlate, analyze correlate Bifred. Lalu total keseluruhan ini dipindahkan ke variabel, lalu centanglah persen, lalu oke, maka keluarlah correlation seperti ini. Saya akan menginterpretasikan pengujian validitas menggunakan cara Bifred terlebih dahulu. Item kuesioner seharusnya Anda membuat kompensasi 1 sampai dengan 6. Lalu, untuk mendapatkan R hitung, kita dapat di sini percent correlation bagian kompensasi 1 di bagian total. Maka yang akan kita tulis di R hitung ini yaitu 0,504 ini ya. Lalu kompensasi 2 sebesar 0,645. Lalu kompensasi 3 0,681, kompensasi 4 0,814, kompensasi 5 0,686, kompensasi 6 0,738. R tabel didapat dari jumlah responden N sama dengan 103, maka 103 dikurang 2, maka R tabelnya 101. Perlu dilihat dari tabel R product moment ini, N kita kan tadi 103, rumusnya itu N dikurang 2, maka 103 dikurang 2 sama dengan 101, maka R tabel yang harus kita tulis di situ 0,194. Maka kita pindahkan di sini 0,194. Saya copy saja karena jumlah responden tetap sama ya.
Kesimpulan, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka disimpulkan bahwa memiliki nilai yang valid. Maka saya akan menuliskan di sini valid. Selanjutnya saya akan menguji validitas menggunakan scale. Baik, sebentar. Data view tadi ini saya pijit analyze, lalu scale, lalu reliability analyze. Kompensasi 1 sampai dengan 6 kecuali total dipindahkan ke items, lalu statistik, descriptive for item centang, scale centang, lalu scale if item deleted centang, lalu continue. Oke. Nah, di sini sudah dapat reliabilitas. Tetapi kita mencari scale, maka langsung saja kita ketik item questionnaire tadi kompensasi 1 sampai dengan kompensasi 2. Maaf, R hitung didapat dari sini, correlated item total correlation. Nah, berarti di sini R hitungnya kompensasi pertama senilai 0,321. Maka kita buat 0,321, kompensasi 2 0,479, kompensasi 3 0,545, kompensasi 4 687, kompensasi 5 0,499, kompensasi 6 0,561. R tabel sama dengan seperti bifrate, tetap sama karena jumlah respondennya N-nya itu sama dengan 103 kurang 2. Maka sama seperti bifrate tadi, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka memiliki nilai yang valid. Kesimpulan yang dapat, maka kompensasi 1 sampai 6 kesimpulannya valid. Lalu langsung saja saya menginterpretasi pengujian reliabilitas. Di sini sudah terbentuk reliabilitas. Maka item questionnaire ini diisi misalnya apa yang mempengaruhi variabel tersebut. Bapak Sunario kan tidak memberikan data indikator, maka saya hanya membuat contoh dengan menamakan indikator 1 sampai dengan indikator 6. Baik, Cronbach alpha hitung itu didapat dari sini. Reliability statistik yaitu Cronbach alpha. Untuk keseluruhan indikator 1 sampai 6 terdapat 0,769. Begitu juga dengan seterusnya ya sampai indikator 6. Cronbach alpha standar ini didapat gini. Kalau misalnya Cronbach alpha standar itu melihatnya menurut pendapat Sugiono bahwa yang standar atau moderat yaitu sebesar 0,600. Jadi pada umumnya semuanya standarnya itu 0,600.
Maka dapat disimpulkan untuk uji reliabilitas variabel indikator 1 sampai 6 ini, maka dapat disimpulkan jika Cronbach alpha hitung lebih besar dibandingkan Cronbach alpha standar, maka dinyatakan semua variabel penelitian ini reliable. Maka langsung saja saya membuat reliable. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk interpretasi pengujian validitas Beef rate, scale, dan juga reliabilitas. Baik, demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan saya yang tidak mengenakan hati atau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.